Ini sih Bu Anis. Ya. Kami dari keluarga Samantha akan mengajari Bu Anis tentang pembiasaan sholat dulu berjamaah di sekolah. Pertanyaan yang pertama, apa saja tujuan dari pembiasaan sholat dua berjamaah? Ya, sebetulnya pembiasaan sholat duha itu alasan utamanya adalah untuk menguatkan spiritualitas, menguatkan rasa keagamaan. Kemudian menguatkan itu apa artinya? Ketika mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ibadah, itu akan mendekatkan murid-murid kepada Allah. Itu berarti salah satunya, ya kan? Kemudian yang kedua tujuannya adalah di situ kan nanti berjamaah, ya kan? Ya. Sebetulnya duha itu kalau di dalam Islam lebih utama sendirian dibanding berjamaah. Ya. Tetapi karena ini kita di sekolah, maka ada hal-hal lain tujuan dibalik itu. Kenapa kok berjamaah? Satu, supaya efisiensi waktu, ya kan? Yang kedua ada disiplin. Yang ketiga belajar untuk mengikuti peraturan. Kalau di sekolah sudah mewajibkan kita untuk ikut sholat duha, kalau kita ikut berarti kan kita belajar untuk menguatkan disiplin dan menaati peraturan. Kalau untuk bagi para siswa apakah ada manfaatnya? Banyak. Ya itu tadi kan, ya kan? Satu, itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, belajar mencintai ibadah sunnah, ya kan? Yang ketiga, itu disiplin waktu. Yang keempat, apa? Kebersamaan, ya kan? Ketika kita berkumpul itu berarti kan kita belajar untuk bersama, ya kan? Untuk bersama, memperkuat persatuan. Kan iya. Kalau tempat pelaksanaan ini untuk di sekolah ini di mana? Dan kan dulu sebetulnya Bu Guru itu punya usulan mau langsung seluruh rombel ya, kelas 7, 8, 9 jadi satu. Jadi mulai Selasa, Rabu, Kamis itu semuanya sholat duha. Tapi karena musola kita tidak bisa menampung 750 siswa, akhirnya ibu mencari cara itu. Jadi dibagi per rombel ya begitu. Akhirnya ya nggak apa-apa meskipun seminggu sekali, tapi kan tetap terlaksana. Bagaimana tata cara untuk pembiasaan sholat berjamaah? Maksudnya? Tata cara sholat berjamaah dari pagi sampai selesai itu. Tata cara sholat berjamaahnya? Ya dari wudhu itu. Oh ya, sebetulnya sekolah sudah membuat pengumuman di grup paguyuban ya. Jadi khusus misalkan untuk yang kelas 7 kan jadwalnya Selasa. Nah itu memang pihak sekolah itu menyarankan untuk sudah wudhu di rumah gitu. Jadi ketika sudah nyampe di sini itu tidak terlambat, ya kan? Jadi di rumah sudah punya wudhu, makanya ketika ada welcome student yang putri tidak usah salaman dengan guru putra. Itu yang ibu sarankan dulu. Nah, tapi kan kemudian banyak yang tidak mengikuti itu kan. Sudah, ketika sudah wudhu, kemudian kumpul bersama, kemudian ada yang imami. Nah, untuk yang kelas 7 itu, kamu kan kemarin sudah tahu bahwa kelas 7 belum ada yang berani jadi imam kan? Makanya yang jadi imamnya adalah yang kelas 8 dan kelas 9 itu yang menjadi imam muridnya sendiri. Nah, tapi biasanya sebelum sholat duha berjamaah itu kan ada minggu pertama itu untuk tausiah, minggu kedua itu untuk baca sholawat ya, minggu ketiga dan keempat itu baca surat-surat pendek yang juz 30. Baru setelah itu kemudian kita
sholat berjamaah 3 kali salam ya. Ya, 3 kali. Terus sudah. Setelah itu baca istighfar sebentar, kemudian dilanjut dengan membaca doa. Doa sudah sholat duha ya. Udah, terus itu selesai. Menurut Ibu berapa persentase siswa-siswi yang mengikuti dan tidak mengikuti sholat duha berjamaah? Kalau yang setahu Bu Guru sih hampir 100%, kecuali untuk yang non muslim dengan yang berhalangan, untuk yang perempuan ya, berhalangan karena menstruasi. Kalau untuk siswi yang tidak mengikuti itu, apakah pihak sekolah melakukan sesuatu? Ya, sebetulnya kalau bentuk sanksi, sebetulnya sanksinya sih bukan sanksi ya, tapi yang pertama diingatkan, jadi dipanggil gitu ya, terutama untuk yang putri ya. Kemudian kan itu memang ada buku, itu kan ada buku absensi, bukan absensi menstruasi. Absensi menstruasi, jadi misalkan ini dia biasanya menstruasi 7 hari, 9 hari kok masih nggak sholat, 10 hari kok nggak sholat, berarti kan kemungkinan dia bohong. Nah, kalau memang nanti ketahuan, ya memang kemarin Ibu sempat ngasih, Ibu suruh baca istighfar, terus baca Al-Quran. Kalau kemudian diulang lagi, ya berarti pemanggilan orang tua. Kalau pada saat pembiasaan sholat duha berjamaah sudah dimulai, apakah ada pembimbing yang menjaga? Ya biasanya kan Bu Guru sama Pak Taufik. Sebetulnya tidak harus anak-anak. Jadi misalkan begini, kemarin itu kan sudah jadi kesepakatan, kalau misalkan kelas 7 di hari Selasa, berarti seluruh guru yang di jam pertama itu mendampingi. Ya, kalau kelas 8 berarti di guru jam pertama itu yang mendampingi. Kan itu ada pembiasaan, misalkan kan yang itu ada apa itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus ada Asmaul Husna sama literasi. Nah, itu kan yang mendampingi guru jam pertama kan. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi bukan cuma guru agama saja yang mendampingi. Seharusnya guru yang ngajar di jam pertama. Kalau pada saat pembiasaan sholat berjamaah dimulai, apakah ada kendalanya? Nggak ada. Kendalanya cuma satu, murid-muridnya kurang cepet, ya kan? Kan harusnya jam 10, jam 7 kurang 10 kan sudah ngumpul, jam 7 bisa dimulai, ya kan? Tapi yang sering terjadi itu jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 10 baru dimulai. Kenapa? Karena banyak yang tidak wudhu dari rumah, atau karena ketika sudah wudhu kemudian bersalaman dengan guru yang bukan mahramnya. Untuk pembiasaan sholat berjamaah di sekolah ini apakah masih berjalan? Masih kan sampai sekarang masih. Yang belum itu imamnya yang kelas 7 yang belum. Kelas 8 juga masih belum. Ya, kelas 8. Sebetulnya kelas 8 dan kelas 9 ini sudah bisa berjalan, tapi ternyata seringnya Pak Rofik yang Pak Rofik yang nanti Ibu share lagi. Jadi biar nanti mereka bisa mandiri ya, sesuai dengan yang sudah kita bentuk itu. Sekian Bu pertanyaan dari saya. Semoga Ibu sehat. Ya, kamu juga selesai. Kamu juga sehat, tugasnya dibaguskan. Terima kasih. Ya.